5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 nih. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup ya adik-adik ya di sekitar kita. Pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah adik-adik sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup pada pembelajaran sebelumnya? Tentunya sudah ya adik-adik ya. Benda hidup itu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk benda hidup atau makhluk hidup itu biasanya bernafas, bisa bergerak ya, membutuhkan makanan dan minuman. Sedangkan benda tak hidup itu tidak bernafas, tidak membutuhkan makanan dan minuman. Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Adik-adik, beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, simbol itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup adik-adik. Yang pertama adalah bintang. Bintang itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, bintang itu termasuk benda yang tak hidup adik-adik. Yang kedua ada rantai ya, itu adalah simbol dari sila kedua. Rantai itu benda hidup atau benda tak hidup? Ya, rantai itu benda tak hidup. Lalu ada pohon beringin adik-adik. Pohon beringin termasuk dalam tumbuhan. Berarti pohon beringin ini termasuk benda hidup. Yang keempat, ini adalah simbol sila keempat, yaitu kepala banteng ya adik-adik ya. Hewan banteng itu termasuk hewan hidup atau tak hidup? Ya, termasuk hewan yang hidup atau benda hidup adik-adik. Di sini ada simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas itu kan berasal dari pohon ya adik-adik ya. Kalau padi ya dari tanaman padi. Otomatis padi dan kapas ini termasuk benda hidup. Masih ingatkah adik-adik dengan bunyi sila keempat Pancasila? Masih ingat adik-adik yang simbolnya tadi adalah kepala banteng? Ya, coba adik-adik di sini susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Di sini ada kata-kata dari sila keempat Pancasila tapi teracak adik-adik. Kalian bisa ya buat di kertas kalian tuliskan, lalu kalian acak, lalu kalian susun nih sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat Pancasila. Perhatikan simbol Pancasila berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada simbol-simbol dari Pancasila. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol dari sila keempat Pancasila. Apakah rantai? Bukan ya adik-adik ya. Rantai ini sila kedua. Apakah pohon beringin? Tidak juga, pohon beringin itu simbol sila ketiga. Apakah bintang? Tidak adik-adik, bintang itu sila pertama ya. Apakah kepala banteng?
Iya, kepala banteng ini adalah simbol sila keempat. Sedangkan padi dan kapas adalah simbol dari sila kelima Pancasila. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol dari sila keempat Pancasila adik-adik. Banteng ini merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup itu dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Adik-adik, tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Dan tahukah kamu apa ya makanan yang disukai oleh banteng? Nah, banteng itu kan bergeraknya dengan cara berlari adik-adik. Makanan kesukaan banteng itu adalah rumput. Benda hidup itu memerlukan makanan adik-adik, seperti kita. Kita itu memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting loh untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan atau masakan yang sehat. Apa saja adik-adik buah yang kamu sukai? Kalau Kak Citra ya suka buah apel dan buah semangka adik-adik. Apa saja sayuran yang kamu sukai? Nah adik-adik, apakah kalian suka sayur ya? Kak Citra berharap kalian suka ya dengan sayurannya, karena itu sehat untuk tubuh kita. Lalu sayur apa yang kalian sukai? Kalau Kak Citra suka bayam dan suka brokoli adik-adik. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama contohnya dengan kata sayur. Andi suka makan sayur bayam. Lalu dengan kata buah. Lani sedang makan buah apel dan pisang. Lalu ada anak yang minum susu adik-adik. Kalian bisa buat kalimatnya seperti ini. Dedi selalu minum susu agar sehat. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Benny suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Jadi adik-adik kita mau menghitung nih banyaknya buah berikut ini. Coba perhatikan buah apel ini. Adik-adik hitung ya, ada berapa jumlahnya buah apel? Ya, buah apel ini ada 44 buah. Kalau ditulis dengan angka, itu angkanya 4 dan 4. Tapi kalau ditulis dengan huruf, bunyinya 44. Seperti itu adik-adik. Berikutnya ada buah pisang. Nah, banyaknya pisang ini ada berapa ya? Kita hitung adik-adik. Satu pasang begini ada 10 ya, ada 10 pisang. Kalau ada 2 pasang berarti 20. Jadi ini 10, 20, 30, 40. Ini 40 pisang. Lalu ditambah 5 dan ditambah 4. 5 ditambah 4 itu 9. Jadi banyaknya pisang ada 49. Kalau ditulis dengan angka 49, ditulis dengan huruf maka bunyinya 49. Bukan 49 ya adik-adik, tapi 49. Kita lihat berikutnya adik-adik ya, ada gambar pepaya. Satu deret pepaya ini nilainya ada 10. Jadi kita hitung begini, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi banyaknya pepaya adalah 65. Nah, untuk ditulis angkanya 65 berarti 6 dan 5. Kalau ditulis hurufnya secara lengkap itu adalah 65.
Tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini adik-adik. Di sini ada bilangan adik-adik, kita akan tuliskan lambangnya atau bilangannya. Di sini ada 57. Jika ditulis jadi 57. Jadi 7 itu pakai H terakhirnya ya. Kalau tanpa H itu salah adik-adik ya. Lalu di sini ditulis 43. Berarti lambang bilangannya bagaimana? Iya, berarti angkanya 4 dan 3. Dibaca 43. 52 ditulis ya 52. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar adik-adik. Kalian bisa menggunting dan menempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Kalau di buku kalian bisa digunting dan ditempelkan adik-adik. Ya, ini adalah bilangannya. Nah, nanti kita akan mengisi bilangan yang kosong ini dengan bilangan yang ada. Jadi nanti kalian tinggal buat guntingan ya, guntingan kertas begitu, lalu kalian tulis angka yang ada. Lalu kalian tempel adik-adik. Misalnya nih ya, setelah 41 adalah 42. Setelah 42 43. Setelah 43 ya 44. Lalu 45. Setelah 45 46, 47, 48, 49, 50. Lalu 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, dan yang terakhir ini adalah bilangan 60. Seperti itu ya adik-adik ya, kalau membilang dari angka atau bilangan 41 sampai 60. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.